Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Direktur BYD Indonesia, dan para hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas komitmen luar biasa dari BYD untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi BEV terbesar di Asia Tenggara. Pada bulan Mei tahun lalu kita tandatangani sebuah MOU yang tidak hanya selembar kertas, tetapi juga merupakan komitmen untuk inovasi dan kemitraan jangka panjang yang kuat. Kendaraan listrik merupakan pilar penting dari upaya untuk melakukan transisi energi nasional yang memitigasi perubahan iklim dan memastikan ketahanan energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini kita dengan berbagai masalah lingkungan dan pemanasan global dan juga masalah polusi udara di kota-kota besar. Nah, kendaraan listrik ini sangat penting dan ini sedang kita dorong. Tadi kami baru selesai rapat untuk untuk dikedepankan. Saya pikir ini akan menjadi sangat relevan dengan adanya pabrik BYD di Indonesia untuk mengurangi polusi Indonesia dan pencapaian target Indonesia zero emission 2060 atau lebih awal dari situ. Nah, kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar kita atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5, sehingga dengan demikian EV satu hal kendaraan, bus, angkutan semua akan kita lakukan itu, dan kemudian kita juga membuat kualitas daripada BBM kita lebih bagus lagi sehingga akan mengurangi sulfurnya. Itu juga akan membuat kualitas air udara di Indonesia akan lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, negara Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan inflasi yang juga cukup bagus, belum pernah sepanjang sejarah di bawah 3%, dan juga dengan panjang 34 bulan berturut-turut kita punya ekspor to surplus, itu juga saya kira berikan satu indikasi bahwa keadaan ekonomi kita sekarang ini, di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia ini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, kita mampu memitigasi berbagai masalah. Nah, ini juga salah satu masalah tadi mobil listrik, sehingga kita juga tadi rapat terpikir sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik, sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat, sehingga dengan demikian kita coba melihat equilibrium daripada untuk tadi dalam konteks menurunkan air pollution tadi. Jadi segala macam kiat yang bisa kita lakukan tadi mengenai nomor ganjil dan seterusnya, mengenai pajak dan mengenai penyiapan tadi infrastruktur untuk tadi mereka dititipkan mobilnya atau motornya, dan juga tadi langkah-langkah lain yang sedang dirumuskan. Nanti hari Jumat kita akan dengarkan laporan, sehingga nanti setelah itu minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas dan akan minta keputusan dari Bapak Presiden. Hal-hal semacam ini saya kira sangat penting, dan tidak hanya berbicara dan tidak hanya mengkritik saja, karena tidak mudah. Setelah kami rapat beberapa waktu ini, beberapa bulan terakhir ini, kita sudah menemukan simpul-simpul masalah yang harus diadres, dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta ini lebih bersih, membuat kita lebih sehat, dan akan mengurangi subsidi berobat yang sampai 10 triliun yang kemarin diberikan oleh Menteri Budi Sadikin kepada kami, sehingga nanti kita cari nanti equilibriumnya bagaimana untuk membuat ekonomi tetap jalan dengan baik, seperti COVID lah, penanganan COVID yang lalu kita membuat equilibriumnya sehingga kita bisa ekonomi jalan, dan penanganan COVID-nya juga bisa jalan. Ini juga sama polanya kita lakukan demikian. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini saya kira juga merupakan bagian penting menjaga ketahanan daya saing industri kendaraan bermotor Indonesia. Nah, pada tahun 2022
Industri kendaraan bermotor Indonesia berproduksi sebanyak 1,5 juta mobil dengan ekspor sebesar 39% dari produksi. Nah, industri kendaraan bermotor Indonesia berkontribusi terhadap PDB sebesar 4%, angka yang sangat besar per tahun, dan menyerap tenaga kerja 1,5 juta pekerja yang langsung ini. Dan kemudian perkembangan industri kendaraan listrik dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Bapak Ibu sekalian saya cintai, saya hormati, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras melalui kolaborasi bersama untuk menghasilkan program investasi dan regulasi yang kompetitif untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik dalam negeri. Kerja keras dan kolaborasi tersebut telah membawa Indonesia ke dalam fase baru pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Saat ini bersama dengan BYD sebagai salah satu pemimpin global dalam teknologi kendaraan listrik, kami berharap launching merek dan produk BYD pada hari ini akan mendorong penguatan ekosistem dan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan kita menjadi hub untuk kawasan ini ke depan. Akhir kata, saya berharap industri BLBB akan semakin berkembang dalam negeri, baik dalam sisi investasi maupun dari sisi pengembangan teknologi. Dan juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan jenis bahan bakar ke kendaraan BEV, tentunya untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk anak cucu kita. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi, air pollution ini, kotoran udara ini, itu tidak mengenal pangkat jabatan, tidak mengenal posisimu, tidak mengenal sukumu, tidak mengenal agamamu, tidak mengenal, dia ke siapa aja dia bisa kenal. Jadi kita harus, ini yang menjadi musuh bersama. Jadi kalau di tentara dibilang itu seperti perang rakyat semesta, kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Nah, sekarang kita tangani supaya ini bisa jalan. Saya minta semua kerjasama. Silakan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kita sangat senang itu bisa nanti kita masukkan dalam bagian peraturan-peraturan yang kami akan lakukan. Kami akan rapat lagi tanggal 22 bulan ini, dan kemudian nanti selanjutnya kalau sudah selesai itu kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan Presiden, untuk Presiden nanti memutuskan, karena menyangkut pajak dan menyangkut lain-lain untuk kepentingan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Luhut